Sahabat Jejak Fakta, kembali lagi di Jejak Fakta Pagi 12 Januari 2023. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto terus konsisten untuk menolak pembangunan rel kereta api model upgrade di Kota Makassar. Alasan pembangunan rel kereta api model tersebut akan menimbulkan banjir yang sulit untuk ditangani. Alasan penolakannya pembangunan rel kereta api model upgrade merupakan usaha Dani Pomanto dalam membebaskan masyarakat Kota Makassar dari bencana banjir. Menurutnya, pembangunan rel kereta api model tersebut akan menimbulkan banjir yang sulit untuk ditangani. Dani Pomanto sendiri pernah menyarankan agar pembangunan rel kereta api yang rencananya akan dibangun di Makassar menggunakan model elevated atau layang. Namun, karena alasan biaya yang mahal, ide tersebut pun tidak disetujui. Kata Dani, pembangunan rel kereta api belum masuk Makassar, jalan tol sudah banjir. Ia tidak membayangkan jika jalan tol bawah tanah itu tetap dilaksanakan. Dani Pomanto mengungkapkan bahwa dari awal rencana proyek sesuai dengan analisis dampak lingkungan atau AMDAL memakai konsep elevated. Dirinya pun menuturkan di mana sejak awal dirancangkan, pemerintah Kota Makassar belum pernah menerima laporan terkait progres pembangunan proyek strategis tersebut. Saat ini, kereta api tersebut telah beroperasi sepanjang 84 km, melewati stasiun Mandai Maros hingga stasiun Karongkong Baru, melewati total 10 stasiun. Pembangunan rel kereta api Maros Makassar sendiri sampai saat ini masih stagnan pada masalah pembebasan lahan. Akan tetapi, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengatakan dampaknya sudah dirasakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Karantina Pertanian Makassar mengekspor 6.150 ton jagung ke Filipina dengan nilai ekspor 40 miliar rupiah yang dilakukan di gudang 104 Pelabuhan Makassar. Ekspor dihadiri Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmid. Balai Karantina Pertanian Makassar, Lutfi Halide, mengatakan ekspor jagung tersebut yang kedua setelah November lalu dikirim 12.000 ton ke Vietnam. Saat ini mengekspor 6.150 ton jagung ke Filipina. Menurut Lutfi, pendampingan hingga tingkat petani, termasuk melakukan mapping komoditas apa saja yang bisa dan akan diekspor. Ada 11 komoditas yang diekspor dari Sulsel, diantaranya jagung, ubi jalar, porang, kayu lapis, dan terakhir komoditas baru ada kelapa serta pala ke Rusia. Jadi saat ini, nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 2,2 triliun rupiah. Pada tahun 2022 naik menjadi 2,6 triliun. Bahkan sekarang, Sulsel bisa melakukan ekspor tiap hari senilai 1,99 miliar rupiah. Haryadi Cahyanto, Otoritas Pelabuhan Makassar mengatakan pihaknya sangat senang dengan adanya ekspor tersebut. Artinya semakin berkembang dan itu memberi dampak positif juga memotivasi pelaku usaha lainnya. Berdasarkan data Kementan 2022, Indonesia surplus jagung 2,2 juta ton. Sulsel sendiri merupakan daerah terbesar kelima dengan produksi jagung 1,6 ton, yang 500 tonnya dimanfaatkan untuk pakan. Sementara itu, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian Musdalifah Mahmud pun mengingatkan jika sekarang kita bisa ekspor, meski sempat juga melakukan impor jagung, sehingga petani harus disejahterakan. Jadi itu upaya kita sudah cipta kerja Omnibus Law, kita lakukan percepatan. Kalau dulu kan ada ekspor komoditas untuk perikanan misalnya, dulu kan harus berbulan-bulan, berminggu-minggu ya. Sekarang hanya tinggal 2 jam seminggu, itu semuanya ada. Di UUCK sudah termasuk di dalam percepatan dan mengurangi
transaksi yang langsung ya, tapi Sehingga dari produksi jagung nasional yang 32 juta ton dan kebutuhan hanya 25 juta ton, dengan pemanfaatan lahan tidur yang ada, produksi bisa jauh lebih bertambah lagi. Polisi berhasil mengungkap hilangnya bocah 11 tahun Muhammad Fadli Sadewa, siswa kelas 5 SD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil penyelidikan sementara polisi, pelaku membunuh korban karena ingin menjual organ manusia. Fadli Sadewa dibunuh oleh dua orang remaja, AD 17 tahun dan MF 14 tahun. Pelaku membuang mayatnya di bawah jembatan menuju kolam regulasi Nipa-Nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto mengatakan, tersangka AD terinspirasi dari konten negatif di internet. Idenya muncul untuk menjual organ manusia karena ingin menjadi kaya. Budi menegaskan tersangka tidak terikat jaringan sindikat penjual organ. Ia hanya mempelajari di internet cara untuk mendapatkan uang. Kondisi perekonomian tersangka memang cukup sulit. Di satu sisi, Ade ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa ia bisa menghasilkan uang. Fadli ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa 10 Januari 2023 dini hari. Tubuhnya terbungkus plastik dan kakinya diikat menggunakan tali. Budi mengaku akan mendatangkan psikologis untuk memeriksa kejiwaan kedua pelaku, termasuk menggali keterangan kenapa tega melakukan perbuatan keji tersebut. Pelaku kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2022. Ancaman hukumannya dikurangi setengah. Pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal yang negatif. Contohnya, tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta, sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Ya, dari aspek sosiologis. Dari aspek psikologis, setelah ini tim penyidik akan mendatangkan psikologis atau psikiater untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini tega melakukan perbuatan pembunuhan ini. Nah, itulah tadi rangkuman berita hari ini. Update terus beritamu di Jejak Fakta Pagi.